Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ece, mahasiswa Hubungan Internasional. Di sini izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Konflik Rusia-Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina sendiri terjadi pada tahun 2013 ketika eh, krisis politik yang dialami oleh Ukraina. Krisis politik ini disebabkan masyarakat Ukraina yang menuntut turunnya Presiden Viktor Yanukovych yang cenderung pro terhadap Rusia. Sedangkan rakyat Ukraina sendiri menginginkan Ukraina lebih condong terhadap Uni Eropa. Setelah berhasilnya Yanukovych turun, maka timbul masyarakat Ukraina yang pro terhadap Rusia. Salah satunya yaitu eh, masyarakat yang berada di wilayah Crimea. Crimea melakukan referendum yang menyatakan bahwa hampir 90% rakyat Ukraina memilih untuk merdeka dan bergabung dengan Rusia. Rusia melihat eh, Crimea sebagai daerah yang sangat strategis dan eh, krisis politik yang terjadi di Ukraina, Rusia cenderung memanfaatkan hal tersebut. Dan setelah pada tahun 2014 tersebut, uh, Crimea berhasil dianeksasi oleh Rusia. Kemudian konflik berlanjut ketika 2000 ketika setelah Crimea berhasil bergabung dengan Rusia, muncul kelompok-kelompok pro-Rusia di daerah Ukraina bagian timur. Kelompok tersebut eh, mendeklarasikan kemerdekaan wilayah Donbas, tepatnya di kota Donetsk dan Luhansk, di mana kelompok tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya dan berpisah dengan Ukraina dan ingin bersatu dengan Rusia. Kelompok ini disinyalir memiliki sokongan atau bantuan dari Rusia. Eh, Pemerintah Ukraina yang melihat hal tersebut sebagai bentuk pemberontakan, maka pemerintah Ukraina mengirimkan pasukan militernya untuk memerangi kelompok-kelompok separatis yang pro terhadap Rusia. Kemudian konflik berlanjut hingga 2022. Lebih tepatnya pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi terhadap eh, Ukraina. Invasi ini eh, Putin mengatakan bahwa invasi ini dilandasi dengan eh, alasan bahwa eh, Rusia ingin menyelamatkan warga Ukraina yang mendapat perlakuan genosida dan perlakuan pelecehan dari pemerintahan Ukraina sendiri. Di sini Putin ingin melakukan demilitarisasi terhadap uh, Ukraina, pemerintahan Ukraina. Dalam konflik tersebut, banyak pihak yang terlibat. Salah satunya adalah Uni Eropa dan Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat secara tidak langsung ikut terlibat dalam konflik tersebut. Keterlibatan Amerika Serikat dapat dilihat dalam tiga bentuk. Pertama, bantuan finansial yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Ukraina. Kemudian bantuan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat ikut memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia dengan alasan bahwa mengurangi kemampuan Rusia untuk berperang. Melihat hal tersebut, keterlibatan Amerika Serikat, maka eh, peneliti merumuskan masalah eh, komitmen Amerika Serikat memperkuat hubungannya dan mendukung Ukraina dalam menghadapi Rusia pada tahun 2022, di mana komitmen ini ditunjukkan melalui bantuan keuangan, kemanusiaan, serta militer berupa pendanaan untuk senjata serta pelatihan militer, bantuan dari Amerika Serikat
merupakan yang paling besar dibandingkan dengan negara-negara donor lainnya yang memberikan bantuan kepada Ukraina, dengan jumlah secara total mencapai 76,8 miliar US dollar. Melihat besarnya bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Ukraina sejak dimulainya konflik pada awal 2022 hingga sekarang, di sini ada indikasi kepentingan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Maka pertanyaan penelitiannya adalah, apa kepentingan nasional Amerika Serikat dalam konflik Rusia-Ukraina? Kemudian tujuan penelitian adalah melihat kepentingan nasional Amerika Serikat dalam konflik Rusia-Ukraina. Kemudian manfaat penelitian yang terbagi dua menjadi manfaat akademis, yaitu menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi hubungan internasional, khususnya terkait permasalahan perang Rusia-Ukraina pada 2022 dan melihat kepentingan nasional Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Kemudian manfaat praktis yaitu menambah pengetahuan terutama mahasiswa dan mahasiswi hubungan internasional serta masyarakat luas untuk memahami dinamika konflik Rusia-Ukraina serta kepentingan nasional Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Untuk melihat kepentingan nasional Amerika Serikat dalam konflik tersebut, maka peneliti mengambil konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald Nutherland, di mana Nutherland membagi 4 indikator untuk memahami kepentingan nasional suatu negara. Yang pertama itu kepentingan pertahanannya, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, serta kepentingan ideologi. Untuk memahami kepentingan nasional Amerika Serikat dalam konflik Rusia-Ukraina, maka peneliti mengambil bab 2 dengan judul konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022, di mana konflik ini sejarah konflik ini dimulai dari krisis Ukraina pada tahun 2013, aneksasi Crimea pada tahun 2014, konflik Donbas dengan kelompok separatis pro-Rusia, dan invasi pada tahun 2022. Kemudian melihat dampak perang Rusia-Ukraina. Di sini peneliti melihat dampak ekonomi yang merupakan paling rentan dalam konflik tersebut, di mana ekonomi Rusia dan Ukraina menyebabkan banyak terjadinya permasalahan ekonomi, di mana Rusia dan Ukraina sebenarnya merupakan negara penyumbang salah satu penyumbang terbesar terhadap kebutuhan pangan dunia. Sekitar 30% itu berasal dari Rusia dan Ukraina. Nah, ketika terjadi konflik, maka ketersediaan pangan mulai terancam, dan hal ini juga mempengaruhi terhadap konflik ini juga mempengaruhi terhadap inflasi, terhadap investasi dari negara ke negara-negara berkembang, di mana para investor mulai menarik aset-asetnya di tengah ketidakpastian konflik Rusia dan Ukraina. Kemudian dampak kemanusiaannya yaitu melihat dampak kemanusiaan yang lebih cenderung dialami oleh Ukraina. Di sini sekitar 6 juta penduduk Ukraina mengungsi ke daerah Eropa. Timbulnya gelombang pengungsi tersebut mendatangkan permasalahan yang lain, di mana gelombang pengungsi ini yang terbesar setelah Perang Dunia Kedua yang terjadi di Eropa. Banyaknya pengungsi dari Ukraina itu menyebabkan terancamnya ketersediaan pangan di Eropa itu sendiri. Kemudian melihat konflik Rusia-Ukraina tahun 2022, di sini melihat
respon internasional. Di sini ada respon Uni Eropa yang memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia, serta Amerika Serikat juga ikut memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia dengan tujuan melemahkan eh, kemampuan Rusia untuk mendanai perang. Untuk tahap selanjutnya, peneliti masuk ke bab 3 di mana mengambil judul kebijakan Amerika Serikat dalam konflik Rusia-Ukraina. Di sini eh, peneliti melihat bahwa kebijakan kepentingan nasional tercermin melalui kebijakan luar negeri suatu negara. Di sini secara umum kebijakan Amerika Serikat terbagi menjadi 3, yaitu eh, kebijakannya terkait ekonomi, keamanan, pertahanan, serta penyebarluasan demokrasi. Kemudian kebijakan Amerika Serikat dalam konflik Rusia-Ukraina. Dalam konflik Rusia-Ukraina, ada kebijakan Amerika Serikat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu sanksi terhadap ekonomi Rusia. Sanksi ini ditujukan bahwa untuk melemahkan perekonomian Rusia sehingga Rusia eh, tidak mampu lagi mendanai perang. Uh, dan sanksi terhadap ekonomi ini juga menyentuh sektor-sektor perbankan dan orang-orang tokoh-tokoh penting yang dianggap dekat dengan pemerintahan Rusia, termasuk para konglomerat yang berasal dari Rusia dan eh, pejabat-pejabat pemerintahan Rusia yang mendapat sanksi dari Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat juga memberikan dukungan kepada Ukraina. Dukungan tersebut berupa dukungan militer, dukungan kemanusiaan. Dukungan militer, di sini Amerika Serikat memberikan bantuan militer, pelatihan militer, serta persenjataan untuk bertahan menghadapi serangan dari Ukraina. Dukungan kemanusiaan tersendiri di mana Amerika Serikat juga ikut bekerja sama dengan NGO untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Ukraina. Pada bab 4 merupakan analisis kepentingan nasional Amerika Serikat menggunakan dalam konflik Rusia-Ukraina menggunakan konsep atau indikator yang dikemukakan oleh Donald Nussbaum. Di sini indikator pertama yaitu kepentingan pertahanan. Kepentingan pertahanan eh, yang ingin dicapai oleh kepentingan pertahanan itu meliputi perlindungan terhadap potensi ancaman eksternal maupun internal, fisik maupun non fisik, langsung ataupun secara tidak langsung. Ancaman tersebut pada dasarnya menciptakan ketidakstabilan sehingga negara perlu mengambil tindakan. Di sini dalam konflik Rusia-Ukraina, kepentingan pertahanan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat berdasarkan konsep ini adalah walaupun Rusia dan Ukraina sangat jauh dari Amerika Serikat, tidak berbatasan secara langsung, namun ada beberapa kepentingan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat. Yang pertama itu adalah kepentingan terhadap persepsi Amerika Serikat terhadap ancaman Rusia, di mana Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki senjata nuklir paling banyak. Setelah itu Amerika Serikat. Di sini Amerika Serikat dan Rusia pada dasarnya saling berlomba untuk mengembangkan senjata nuklir. Amerika Serikat hadir di konflik Rusia-Ukraina
untuk mencegah Rusia menggunakan senjata nuklir dalam konflik tersebut. Ketika Rusia menggunakan senjata nuklir dalam konflik tersebut, maka secara tidak langsung akan menyeret sekutu Amerika Serikat, sekutu NATO, dalam konflik Rusia-Ukraina. Maka pada akhirnya Amerika Serikat secara tidak langsung akan terlibat dalam konflik tersebut, di mana akan terjadi potensi perang nuklir jika Amerika Serikat uh, terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian dalam kepentingan ekonomi yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat berdasarkan konsep ini adalah konsep uh, kepentingan ekonomi yang dimaksud di sini adalah hubungan ekonomi dengan negara lain dalam rangka menciptakan kesejahteraan ekonomi. Di sini adanya kepentingan ekonomi yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dengan penjatuhan sanksi terhadap Rusia, terutama di bidang energi. Amerika Serikat dan Eropa mengeluarkan sanksi embargo ekonomi terhadap Rusia, terutama di bidang minyak dan gas. Di sini kita tahu bahwa Rusia merupakan penyuplai minyak dan gas kedua terbesar untuk Eropa, di mana mayoritas energi dari yang digunakan oleh negara-negara Eropa itu berasal dari ekspor dari Rusia. Ketika konflik ini terjadi, maka uh, maka Amerika Serikat melarang melarang ekspor minyak dan gas dari Rusia. Ketika larangan ini terjadi, maka menimbulkan permasalahan yang baru, yaitu krisis energi yang dialami oleh Eropa. Maka Amerika Serikat hadir dengan memberikan uh, dengan menjual minyak dan gas kepada negara-negara Eropa. Di sini terlihat bahwa hampir sepanjang tahun 2022 hingga saat 2023, mayoritas penjualan minyak dan gas Amerika Serikat itu cenderung kepada negara-negara Eropa, di mana sebelumnya khususnya penjualan gas alam cair itu lebih kepada pasar-pasar Asia. Namun semenjak perang Rusia-Ukraina, penjualan minyak dan gas alam cair tersebut lebih diprioritaskan untuk negara-negara di Eropa. Kemudian melihat kepentingan tatanan dunia di sini yaitu mencegah jatuhnya Ukraina ke Rusia dan menahan Rusia, melemahkan ekonomi Rusia, sehingga Rusia tidak mampu melakukan penyerangan agresi militer di masa depan. Dalam hal ini, dalam tatanan dunia ini, sebenarnya dilandasi oleh hegemoni Amerika Serikat terhadap dunia internasional pasca Perang Dingin, di mana Amerika Serikat cenderung ikut melakukan intervensi terhadap berbagai konflik dan mencegah kemunculan kekuatan baru yang dapat menyaingi Amerika Serikat. Dalam hal ini, Amerika Serikat berusaha untuk mencegah kebangkitan Rusia untuk menguasai negara-negara di Eropa Timur. Kemudian kepentingan ideologi, yaitu memastikan penyebaran nilai-nilai demokrasi dan menahan penyebaran komunisme Rusia. Di sini Amerika Serikat memastikan bahwa pembangunan demokrasi Ukraina tetap berlanjut walaupun uh, di tengah serangan agresi militer dari Rusia. Pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini
dapat kita simpulkan bahwa kepentingan nasional Amerika Serikat berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Dr. Land, dilihat bahwa ada kepentingan berupa kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi, penyebaran luasan ideologi. Kemudian saran berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan topik serupa atau menggali lebih dalam keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Rusia-Ukraina, karena banyak fakta-fakta menarik yang tidak dapat peneliti gali lebih dalam. Semoga di penelitian selanjutnya dapat melihat fakta-fakta tersebut. Sekian hasil penelitian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.